Baik, baik. Halo, 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 halo. Selamat malam. Seru banget nih energinya malam ini. Dan seperti yang kita sudah pakai bersama, kita akan membahas sebuah topik yang begitu banyak orang masih menghindari. Padahal ketika kita menyadari energi apa yang kita gunakan, kita akan lebih mudah melihat uang dari sisi yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming serta pragmatik psikologi practitioner. Yang akan Anda sukai di obrolan kita selama 30 menit ke depan adalah kita akan membahas mengenai apa itu uang dan bagaimana uang itu kalau kita Kalau kita cek energinya, kita akan mengetahui kapan saatnya kita menjadi bikin uang alergi sama kita atau kita bisa membuat uang itu tertarik untuk datang kepada kita. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, semuanya adalah energi, dan di setiap energi ada molekul, dan molekul itu bisa kita rubah dengan menggunakan pertanyaan. Seperti yang kita sudah pahami bersama juga, pembahasan seperti ini kita akan menggunakan clearing, serta kita akan menggunakan point of view, sehingga kita akan lebih, target saya setelah Anda keluar dari pertemuan ini, selama 30 menit ke depan, Anda itu ketika memegang uang, ketika melihat uang, dan ketika mendengar kata-kata uang, Anda lebih ease, Anda lebih tenang, Anda tidak panik, karena begitu banyak kebohongan yang sedang kita terima mengenai uang. Contohnya adalah punya uang banyak masalah, punya uang dekat dengan setan, punya uang artinya Anda adalah orang yang zolim dan semua cara pandang seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, setiap keberhargaan diri Anda yang Anda kaitkan dengan seberapa banyak uang yang Anda punya, uang yang ada di tabungan Anda, semakin banyak artinya Anda semakin berharga. Apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan semuanya? Yes, right and wrong, good and bad, potent pokok, nasos, boys, povat, and beyond. Dan kemudian seperti yang kita sudah pakai bersama juga, dari beberapa klien yang saya fasilitasi dari hilang uangnya ketika bisnis dan kemudian dia bisa mendapatkan kembali uang dengan nominal yang sama setelah dia mempraktekkan teknik yang akan saya sampaikan nanti, atau orang yang takut untuk mulai bisnis dan akhirnya dia memutuskan untuk mewujudkan bisnis jadi kenyataan, ataupun orang yang sudah punya uang namun dia dengan mudahnya menghabiskan uang itu karena merasa tidak layak. Setelah saya fasilitasi, ada persamaan, yaitu point of view mereka mengenai uang. Nah, saya penasaran apa saja point of view yang akan kita dapatkan malam ini, yang tentunya disclaimer, jangan percaya saya, selalu percaya kesadaran Anda, karena apa yang saya gunakan ini based on my point of view, hasil dari saya memfasilitasi klien-klien saya yang tadinya alergi dengan uang, dan akhirnya bisa menemukan cara pandang berbeda mengenai uang. Dan apalagi ya, coba saya cek dulu energinya. Sejauh ini apa nih yang ingin Anda dapatkan, atau outcome apa yang ingin Anda dapatkan setelah 30 menit ke depan ini kita membahas mengenai uang? Ada yang ingin share di sini? Apa kira-kira yang ingin Anda dapatkan kejelasannya mengenai uang? Belum? Oke. Baik. Let's see. Bentar ya. Oke. The Energy of Money, Less Doing, More Being di 2023 dibawakan oleh saya, Rahmat Barus MBA, Certified LA Facilitator. Everything is Energy. Jadi apa nih yang bisa Anda, kesadaran apa bermunculan ketika kita mendapatkan informasi dari Albert Einstein, Everything is Energy? Apa yang Anda dapatkan kesadarannya di sini? Bagaimana jika energi itu sifatnya tidak bisa diciptakan, tidak juga bisa dihancurkan, hanya dapat berubah bentuk? Nah, begitu juga dengan uang. Bagaimana jika hal-hal yang Anda anggap spesifik uang itu harus bentuknya lembaran kertas dengan nominal, dengan mata uang yang sudah Anda punya fixed point of view-nya, dan kemudian bentuknya harus begini, warnanya harus begitu, Anda sedang menutup kemungkinan hal-hal berbentuk uang
Karena uang itu sebenarnya adalah memudahkan kita untuk pindah dari titik A ke titik B. Sehingga hal-hal yang mempunyai pola yang sama dengan apa tadi ya? Hal-hal yang mempunyai pola yang sama, namun bentuknya tidak seperti uang, akhirnya Anda tolak. Contohnya adalah klien saya ketika meminta fasilitasi kepada saya untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk memudahkan kehidupannya karena dia dia ingin berbisnis tapi baru melahirkan dan kemudian dia meminta difasilitasi untuk mendapatkan ide untuk berbisnis. Saya cek ada sesuatu yang ketika saya cek energinya ada sesuatu yang sebenarnya dia sudah menjadi tapi dia belum akui. Saya tanya, apa sebenarnya definisi kamu mengenai uang? Uang itu ya bentuknya harus lembaran dong, uang rupiah yang aku bisa gunakan untuk meng-hire babysitter sehingga aku bisa fokus untuk berbisnis. Kemudian saya tanya, apa yang sebenarnya kamu sudah menjadi yang apa sebenarnya yang doamu sudah dijawab sama semesta tapi kamu belum akui gitu. Apa maksudnya? Kemudian saya teruskan bertanya lagi. Saya teruskan ya pertanyaannya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Apa yang sebenarnya kamu sudah dapatkan yang sudah dijawab sama semesta, namun kamu belum lihat, kamu belum acknowledge, kamu belum akui kalau doa kamu sudah dijawab. Apa ya? Sampai 3 kali, akhirnya dia mendapatkan kesadaran. Oh iya ya, adikku ini lagi datang tinggal bersama aku karena dia baru lulus dari kampusnya dan dia bisa mengasuh anakku sambil dia menunggu masuk kuliah sehingga aku bisa fokus di bisnisku. Nah, bagaimana jika sebenarnya doa kamu sudah dijawab, yaitu berbentuk uang tapi bentuknya berbeda, yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu memudahkan kamu dari titik A ke titik B. Oke, kita clearing sama-sama mengenai ini ya. What definition are you using to create? What definition of money are you using to create the limitation you are choosing? So everything that is tam gazellum will destroy and create all, yes, right and wrong, good and bad, potent for source, burst forward and beyond. Yang saya gunakan ini adalah clearing dari access consciousness, yang mana Anda bisa masuk ke theclearingstatement.com. Ini adalah sebuah modalitas yang membahas mengenai kesadaran yang membantu saya dalam memfasilitasi klien-klien saya ketika terjadi sumbatan energi di kehidupannya yang berkaitan mengenai uang misalnya. So, ya, kalau Anda tertarik dengan kalau Anda mendengar kata-kata access consciousness, kalau Anda tertarik dengan clearing yang saya ucapkan tadi, Anda bisa masuk ke theclearingstatement.com. Di situ akan banyak penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan clearing statement tadi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Apa kejelasan yang ingin Anda dapatkan? Silakan, Leslie. Apa kabar, Jang? Baik, Pak. Apa nih yang pengen kamu dapat clarity-nya? Mau nanya, kan tadi kan katanya Pak, kok uang itu kan nggak cuma yang definisi yang kita tahu ya kayak uang kertas gitu kan, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kayak energi, kan ada yang pernah bilang kayak ada orang yang punya energi money. Itu maksudnya gimana, Pak? Nah, apa yang kamu sadari di sini? Apa yang Leslie sadari di sini? Apa sebenarnya yang tunggu? Oke, kok ini agak lompat ya? Apa secret agenda ketika dia mengatakan bahwa aku mempunyai energi money? Apa secret agenda dia? Duh. Bagaimana dia sedang berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai seorang saya ini punya money energi. Artinya hanya saya yang punya, Anda tidak punya. Apakah itu light or heavy for you? Heavy, Pak. Yes. Jadi dari dia ngomong itu, kesadaran apa yang bermunculan? Bagaimana jika kamu juga sebenarnya adalah sebuah energi money, tapi versi kamu? Berarti semua orang, gimana? Yes, gimana? Coba. Berarti semua orang itu punya energi money dong, Pak. Ini light or heavy for you? Aduh. Enggak sih, enggak semua sih.
Oh, oke. 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 So, apa kejelasan yang pingin kamu dapatkan dari pertanyaan kamu tadi? What do you want to create by asking that question? Apakah kamu sedang meragukan energi money yang punya kamu? So everything that is Tom Godzilla will be destroying. Yes, I'm wrong with bad potent vocal nasal voice forward and beyond. Dan oke, kemudahan apa yang sudah kamu munculkan, baik itu berbentuk uang atau kemudahan-kemudahan atau possibilities lainnya, yang sudah bermunculan di sekitar kamu, yang sudah kamu ciptakan, namun karena bentuknya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu tidak acknowledge itu. Apa yang kamu sadari di sini? Banyak. Berarti Magic Miracle nggak termasuk itu dong, Mbak? Nggak termasuk apa? Nah, maksudnya Magic and Miracle berarti termasuk yang tadi itu, Pak? Oke, itu light or heavy for you? Aduh, salah nanya nih. Jadi begini, salah satu agenda saya juga bikin kelas ini adalah supaya Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan informasi termasuk dari saya. Karena kita ingin berlatih mempercayai kesadaran kamu dengan cek ini light or heavy for me. Dengan pertanyaan seperti itu. Jadi kesadaran apa yang bermunculan? Apakah magic and miracle termasuk itu? Light or heavy for you? Ya, lagi. Light? termasuk, Pak. Ya, Oke, light. sip. Oke, Oke, apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Ini ada satu nih, mengenai money yang ingin kamu tanyakan apa? Ada satu sih, Pak, tentang money itu kayak gimana jelasinnya? Apa tuh? I mean, maksudnya kalau misalnya energy of money, kalau kita perceiving-nya merasa kita perceive-nya kita kayak full gitu, Pak, kayak menerima uang, tapi nyatanya kan bentuk fisiknya nggak ada, cuma kita receive energi itu termasuk juga nggak, Pak? Oke, ketika kamu receive, apa yang terjadi di kehidupan kamu setelah itu? Receive energi, ya kayak senang-senang gitu, Pak. Yes. After that, setelah itu, yang kamu perhatikan apa yang bermunculan di kehidupan kamu ketika kamu receive energi money itu. Walaupun bukan hanya ya, karena yang paling penting sebenarnya kamu sudah mengakses energi itu terlebih dahulu, be the energy of money, and then when you do something to create itu actualize dari kenyataan, kamu nggak berfungsi dari keharusan, tapi kamu bersenang-senang untuk mewujudkan itu gitu. Apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan uang yang baru berupa energi tadi, karena kamu sudah be dengan bersenang-senang, kamu mewujudkannya. Ya, minta gerak badannya. Nah. Ya. Oke. Apa yang sudah kamu lakukan? Tadi sih making decision ya. Udah bikin keputusan sih apa yang mau dilakukan, Pak. Oh, oke. Kalau kita kaitkan dengan magic and miracle sekali lagi, magic and miracle itu hanya akan bermunculan setelah kita mengambil sebuah keputusan. Kamu sudah benar, artinya kamu sudah acknowledge, aku udah receiving nih. B, the energy of money, udah aku perceive nih energinya. Kemudian kita bantu dengan clearing, seperti what definition of money you are choosing to create the limitation, what definition of money are you using to create the limitation you are choosing? Apa nih definisi uang? Sudah kita clearing. Namun perlu satu langkah lagi, yaitu do. Apa yang akan kamu putuskan dalam waktu dekat untuk mewujudkan uang yang masih berupa energi ini benar-benar menjadi kenyataan, actualize. Apa yang muncul di 10 detik ini barusan? Yang barusan apa yang muncul? Waktu kamu ngedipin mata ini apa yang muncul? Investasi, Pak. Yes. Oke. Dan apakah ini light or heavy for you dalam memutuskan investasi ini? Light sih, Pak. Oke. Kira-kira informasi apa yang bisa kamu minta ke semesta untuk memfasilitasi kamu untuk mendapatkan kejelasan mengenai informasi investasi ini? Oke, ini kayaknya nggak ada endingnya ya.
question ini. Namun question ini akan berfungsi benar-benar kamu mengambil sebuah keputusan because you choose it, not because orang-orang lagi investasi di bidang yang sama, terus kamu fear of missing out, dan akhirnya kamu nggak bersenang-senang ngambil keputusan investasi, tapi karena teman-teman lu semua lagi investasi. Dan akhirnya kamu ketika pasar itu berubah, kamu panik. Bukan benar karena, ada dua beda ya. Fear of missing out dalam berinvestasi adalah, gue investasi karena orang-orang investasi. Kiri kanan Anda lihat. Tapi ketika Anda benar-benar enjoy having fun dalam investasi, apapun kondisi pasar, karena Anda sudah dapat kejelasannya, Anda lebih tenang. Oh, pasar lagi turun nih. Gue lihat datanya. Oh, tenang aja kok. Oh, mungkin saatnya cut loss. Juga tenang aja gitu. Itu yang bedakan antara apakah kita sedang energinya ikut-ikutan doing, proving, ingin membuktikan sesuatu, atau Leslie benar-benar having fun dalam berinvestasi tersebut gitu. Saya investasinya santai aja sih, Pak. Malah nggak ngejar gitu. Oke, sip. Apalagi selain investasi yang bisa memunculkan energi uang, actualize uang tadi benar-benar jadi kenyataan. Apa yang aku lakukan ini ke kamu, tolong ini kamu lakukan ke dirimu sendiri ya. Maksud kan, ini adalah training kamu ketika aku nanya ini, sehingga kamu juga sering bertanya, apalagi ya, investasi sudah, bikin kelas bars, terima klien, kemudian kamu terima konsultasi pajak misalnya. Jadi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan do-nya. Tapi saranku, sebelum masuk ke do, untuk mewujudkan energi uang jadi kenyataan, jadi dulu be the energy of money. Gitu. Gimana caranya? Nanti akan aku jelaskan selanjutnya. Oke. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Thank you. Baik, ada lagi? Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin mendapatkan kejelasan dari hal-hal yang sudah saya sampaikan? Tolong dimanfaatkan ya ini intro ini, karena energinya menarik banget. Saya baru saja selesai, karena masih pakai batik ini, saya baru saja memfasilitasi 150 orang di saat yang bersama di sebuah event. Dan energi uangnya juga menarik, karena mereka rata-rata antipati dengan namanya uang. Dan akhirnya tadi saya bantu mereka untuk clearing. Ini bentarnya ada grup yang belum bisa masuk. Ada Liana Husin yang mau tanya tuh, Pak. Oh, silakan Bu Liana. Silakan Bu Liana. Suara Anda tidak kedengeran. Sekarang udah. Udah. Ya. Aduh, jadi kecil pakai headset. Sebenarnya mau nanya gini aja sih, Pak. Selama ini kan saya agak-agak bingung ya kalau misalnya dibilang be the energy of money gitu kan. Yes. Saya bingung. Maksudnya gimana sih be the energy of money? Sementara kan ya pokoknya saya bingung aja. Terus ini nggak tahu ini yang muncul di kesadaran saya sih gitu kan selalu dibilang bahwa money follow joy. Money itu party, money itu happy. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu harus selalu joy, harus selalu happy, harus selalu bukan harus ya kok jadi heavy ya, maksudnya nice. dalam keadaan seperti orang party. Dah gitu aja sih Pak pertanyaannya. Ya. Sebenarnya sudah Anda jawab sendiri. Ketika Anda menghilangkan kata-kata harus, itu Anda udah ketawa loh. Tapi ketika Anda masih menggunakan harus-harus, itu Anda nggak tersenyum sama sekali. Tapi ketika dirubah, dihilangkan kata-kata harus, secara tubuh saja Anda udah agree. Oh, ternyata nggak perlu pakai harus. Joy itu adalah choice. Dan dan uang itu hanya akan datang saat kita dalam kondisi yang secara vibrasi high dulu. Artinya kita dalam kondisi yang joy dulu. Nah, ini yang muncul di saya apa? Keajaiban, kemudahan, possibilities yang Bu Liana alami ketika sudah menyelesaikan 30 hari bars challenge. Apa yang bermunculan? Ya. Silakan, Bu Liana. Belum. Hal pertama adalah jadi gini.
nanya sendiri, jawab sendiri. Oke. Terus timbangan mereng ke kanan. Oke. Terus. Apa ya? Ya sebenarnya jadi lebih banyak. Sebenarnya kalau misalnya ada satu masalah sih sebenarnya udah langsung pop up ya di kepala. Misalnya ada satu pertanyaan, Ya. langsung dapat jawabannya. Makanya tadi saya bilang nanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Cuman kayaknya mesti kayaknya perlu lebih trust ke diri sendiri ya. Oke. Karena kadang-kadang kayak butuh validasi aja sih dari orang-orang yang dianggap ya kayak Pak Rahmat gitu kan udah lebih tahu. Oke, baik. Namun juga diakui bahwa kebutuhan Anda validasi itu presentasinya sudah semakin berkurang ketika Anda sudah sering bars. Coba Anda cek. Kan tadi Anda sudah ada pertanyaan, sudah bisa jawab sendiri. Dan mungkin tingkatan validasinya tidak sebesar dulu. Karena Anda sudah kembali mempercayai diri Anda. Nah, ini menariknya, energinya sama untuk uang datang ke Anda. Jadi, uang, gimana ya? Yang saya perceive, Anda tuh lebih joy dengan diri Anda. Anda acknowledge, kalau aku punya potensi ini, punya potensi itu, dan nggak butuh validasi dari orang lain, dan akhirnya Anda bisa create sesuatu tanpa muncul penghalang dalam pikiran Anda, aduh, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Itu mungkin tingkatannya sudah mengecil, sehingga Anda bisa mewujudkan itu benar-benar jadi kenyataan. Seperti itu. Oke, kalau saya boleh tahu apa langkah pertama, langkah kecil aja yang mau Anda ambil untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan? Mau ngajar lagi. Yes. Oke, saya bantu clearing ya. Setiap definisi mengajar yang selalu saya kaitkan butuh sertifikasi, butuh ijazah, butuh sesuatu yang mengakui atau membuat saya ada value, padahal value itu kita yang memutuskan. Sehingga kita akan bersenang-senang dalam mengajar. Apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan semuanya? Yes, brand wrong, good and bad, potent pokoknya, boys, wafat, and beyond. Dan sekali lagi buat Bu Liana dan teman-teman yang ada di sini, keajaiban itu hanya akan bermunculan saat kita mengambil keputusan. Jadi seberapapun mimpi Anda, kemudian kalau diakses tuh ada istilah clearing, kita ngucapin mantra setiap hari, itu nggak ada fungsinya kalau kita nggak mengambil sebuah keputusan. Dan ingat, keputusan yang kita ambil itu tidak perlu ekstravaganza, tidak perlu yang heboh, tapi apa nih langkah pertama yang bisa saya ambil? Saya baru memfasilitasi klien saya untuk berbisnis catering, itu saya bantu dia untuk mengambil satu langkah kecil. Apa yang dia lakukan? Yaitu dia survei harga alat-alat masak di tempat penjualan masak. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang juga sedang survei tempat masak, yang ingin berbisnis catering juga, dan ketika mereka ngobrol, mereka sepakat untuk membuat sebuah kerjasama. Nah, ini adalah sebuah langkah kecil ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang dulu untuk menghasilkan uang, tapi ambil sebuah keputusan kecil yang saking kecilnya Anda tidak butuh motivasi, tapi Anda bersenang-senang. Karena dia kebetulan senang dengan alat-alat masak, dia memutuskan mengambil keputusan untuk datang ke tempat itu, dan terjadilah keajaiban seperti didatangkan partner bisnisnya. Jadi apa nih langkah kecil yang bisa kita putuskan sekarang untuk me-actualize energi uang tadi benar-benar menjadi kenyataan? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, didapatkan kejelasannya? Halo Pak. Ya, silakan Pak. Banyakan orang, saya sih nggak anti ya dengan investasi atau hal lain sebagainya. Kalau orang lupa bahwa investasi terbesar adalah keikhlasan sih menurut saya. Oke. Ya. Keikhlasan untuk berbuat, keikhlasan untuk melakukan sesuatu, keikhlasan tanpa mengharap pengembalian. Oke. Sejauh ini dengan cara pandang itu apakah menciptakan realita yang ingin Anda ciptakan?
Ya sih Pak, Oke. Sip. saya ngerasa lebih baik, Oke. lebih ringan lah Pak, Oke. suasana hati. Oke. 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 Ini Pak, ada yang ya, Terus Mas. yang satu lagi nih Pak. Ya. Menurut saya investasi yang paling menguntungkan, yang menguntungkannya berkali-kali lipat, itu investasi ke manusia Pak. Oh, oke. Oke, siap. Kayak kita, maaf ya, secara ikhlas menyekolahkan orang, terus secara ikhlas berbagi ilmu seperti Bapak. Oke. Oke, coba Mas cek lagi, ini heavy or light for you? Ringan apa Heavy, atau berat? Apa? Ringan Pak. Oke, sip. Karena beberapa orang di luar sana, bukan Anda, menggunakan cara pandang ingin membantu orang lain supaya suatu saat nanti dibalas dalam bentuk lain. Itu menurut saya masih bergerak dari give and take, bukan gifting and receiving. Jadi ada ekspektasi tertentu yang diharapkan ketika dia mengambil sebuah keputusan. Namun kalau Mas merasa habis saya mengambil cara pandang itu kok tetap light di saya ya teruskan sampai Anda melihat cara pandang ini nggak works nih untuk menghasilkan uang, ya udah deh Anda choose something else. Karena ada sesuatu di situ yang buat saya pribadi, kalau masih ada embel-embel ekspektasi sesuatu, semesta itu kan selalu bercanda ya. Dia akan menjawab doa kita dalam bentuk yang lain. Sayangnya kalau kita punya ekspektasi yang sudah saklek banget dan kemudian semesta itu mewujudkannya dalam bentuk yang lain, kita nggak akan bisa melihat jawaban dari semesta. Karena semesta itu menjawab, menurut saya, ini mungkin saya salah, semesta itu menjawab hitungannya detik. Kamu minta apa, dijawab langsung sama semesta. Tapi bentuknya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu bahayanya kalau kita masih menggunakan ekspektasi. Apa nih yang muncul, Mas, kesadarannya? Kayak membantu orang, tapi orang yang saya seneng doang, Pak. Ini gimana nih kalau begitu? Ya, lebih enjoy sih, Pak. Oke, sip. Artinya Anda bertanya siapa yang kira-kira sedang mencari informasi yang saya punya. Karena beberapa orang di luar sana, bukan Anda, ketika memberikan sebuah bantuan, gimana kata-katanya? Kita lupa bertanya ketika kita ingin membantu orang lain, kita lupa nanya apakah orang ini mau dibantu, apakah orang ini mau benar-benar keluar dari drama, trauma, dan stres mereka, sehingga ketika kita bantu mereka dan mereka tidak berubah, yang sering merasa bersalah itu kita. Aduh, kok sudah aku fasilitasi ini orang ya, tapi kok belum berubah-berubah juga. Ya karena mereka lagi senang berendam di kolam drama, trauma, dan stres mereka. Jadi saran saya buat Mas, tetaplah membantu orang lain tanpa ada harapan orang lain itu berubah gitu. Nah, apa yang Anda sadari di sini? Tanpa pamrih, Pak. Ya, apa definisi Anda mengenai pamrih? Tidak mengharap kembalian. Oke, sip. Oke, yes. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Mas. Dan ingat ya, tolong bersenang-senang Anda dalam memfasilitasi atau membantu orang lain. Artinya, misalnya ada orang yang ingin pinjam uang sama kita di sini misalnya, tolong tanya ke kesadaran kita, ini berapa ya uang yang aku happy dalam memberikannya. Misalnya dia minjem uang 1 juta, dan kemudian Anda tanya, aduh, berapa yang bikin aku happy ya dalam memberikan uang ini? Oh, yang muncul 200. Ya udah bilang aja, gue saat ini ada uangnya segini. Kenapa? Karena Anda juga ready untuk kehilangan uang itu. Gitu. So everything that is tam gazulun will destroy Creole, yes, right and wrong, good and bad, pot and pok, all source boys, fat and beyond. Baik, sebelumnya kita lanjutin dulu ya. Tunggu. Wait. Hai Pak Rahmat. Halo Usha. Tadi susah masuk ya? Iya, susah banget masuknya. Bentar ya. Wait. Baik. Everything is Energy dari Albert Einstein.
Dan apa itu energi? Energi tidak dapat dihancurkan dan diciptakan, dia hanya dapat berubah bentuk. Oleh karena itu ketika Anda asking for money, Anda cek apa nih yang sebenarnya sudah dijawab oleh semesta, berupa kemudahan-kemudahan yang memudahkan Anda untuk pindah dari titik A ke titik B, karena itu adalah definisi uang versi akses, yang sudah ada, hadir di kehidupan Anda, tapi belum Anda akui keberadaannya. Kenapa penting meng-acknowledge keberadaan possibilities, keberlimpahan yang sudah diberikan semesta kepada Anda? Karena karena yang saya alami adalah untuk mengurangi rasa ragu bahwa ketika Anda meminta sesuatu kepada semesta, itu akan selalu dijawab. Ask and you shall receive, ya. Itu kalau nggak salah. Nah, itu membuat kita akan semakin yakin bahwa semesta itu akan selalu mendukung Anda, namun ingat, bentuk dukungannya ya terserah semesta. Jadi Anda tidak bisa mengatur, yang Anda bisa atur adalah permintaan Anda kepada semesta. Tugas kita meng-acknowledge, oke, tadi pagi gue minta ini, kira-kira apa nih yang bermunculan di kehidupan gue hari ini? Gitu. Nah, itu adalah sebenarnya tugas kita untuk meng-acknowledge. Kenapa ini penting? Ini berkaitan dengan low vibration and high vibration. Jadi, seperti yang sudah ditanya oleh Leslie tadi, kenapa ya saya sudah perceive energi money-nya, tapi kok belum datang dalam bentuk fisik. Nah, tapi kok belum datang dalam bentuk fisik, itu akan membuat vibrasi kita yang high tadi dengan, kok aku udah perceive enak ya energi uang ini, yang tapi belum muncul fisiknya, akhirnya yang sedang naik tadi turun. Dan seperti yang kita serapai bersama, ketika kita menggunakan high vibration, itu akan didatangkan hal-hal things yang juga secara vibrasi itu high. Seperti apa? Possibilities, seperti abundance. Nah, ketika sedang kita mengakses low vibration, kita akan didatangkan oleh semesta hal-hal yang juga secara vibrasi itu low. Apa? Drama, trauma, dan stres. Nah, ketika Anda sudah perceive energi uang, ketika kemudian Anda masuk, tapi kok fisiknya belum datang. Oh, wait, kalau aku bilang fisiknya kok belum datang, Anda akan nanti kalau aku tanya kok fisiknya belum datang, Anda langsung turun energinya. Mendingan saran saya, untuk menghindari turun itu langsung zret gitu ya, Anda tanya lagi, so, hey universe, what else can I be and do to actualize this? Apa yang saya bisa menjadi dan lakukan untuk mewujudkan ini benar-benar jadi kenyataan. Sehingga Anda akan, yang tadinya sempat menukik vibrasinya, akan kembali naik. Itu akan membantu Anda untuk menarik possibilities di kehidupan kita. Dan mungkin ini kedengarannya terlalu mudah ya, tapi kalau Anda hadir di acara ini malam ini, artinya Anda sudah, ada cara lain ya nggak di kehidupan ini untuk mendatangkan uang di kehidupan saya? Karena ini adalah elegan, berhubungan dengan energi ini elegan. Elegan adalah simple but works, yang mungkin bisa menambah vocabulary Anda untuk mendatangkan uang di kehidupan Anda. Mungkin Anda selama ini menggunakan otak, supermind Anda, dan mungkin sudah mendatangkan begitu banyak uang di kehidupan Anda, tapi ketika Anda ingin lompat ke nominal yang lebih tinggi, itu stuck. Bisa jadi mungkin sekarang saatnya Anda tidak menggunakan otak lagi, tapi lebih menggunakan yang namanya kesadaran, sehingga Anda akan perceive possibilities berupa, yang tadinya kelihatannya itu tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Contohnya klien saya, yang dia mempunyai definisi kaku bahwa aku hanyalah seorang pegawai, yang menyebabkan energinya itu, energi kemungkinannya, possibilities-nya tertutup, karena dia sendiri yang menutup. Aku hanya seorang pegawai. Ini terjadi ketika ada bosnya yang minta dicariin rumah sewa kepada dia, namun dia menolaknya, karena saya bukan realtor, Pak, saya bukan orang yang ngerti sewa menyewa, saya hanya pegawai biasa gitu. Tapi dia merasa ada kejanggalan di sana. Akhirnya dia minta fasilitasi kepada saya. Saya bilang, gimana sebenarnya kalau kamu bukan hanya sekedar pegawai, tapi kamu adalah manusia yang tidak terbatas atau infinite being. Apa yang bakal kamu putuskan? Nah, ketika saya bantu dia clearing itu untuk menjadi, karena kalau dia mengatakan saya hanyalah pegawai biasa, itu akan menjadikan kita yang berupa makhluk energi menjadi solid, menjadi kaku, menjadi ya kita yang badan ini gitu. Bagaimana kita bisa menjadi semuanya? Nah, akhirnya dia bertemu dengan bosnya tadi, bilang, ya Pak, saya bantu carikan gitu. Nah, setelah dikumpulin berapa pilihan, kemudian dikasih ke bosnya,
ke bosnya kemudian lihat dan milih dan cocok, akhirnya dia dikasih uang sama uang terima kasih oleh bosnya kepada dia. Nah, uang ini tidak akan dia terima kalau dia masih mempunyai definisi kaku akan siapa dirinya, diri kita. Oleh karena itu, siapa yang belum Anda bersedia menjadi, saat Anda bersedia menjadi itu, uang lebih banyak bermunculan di kehidupan Anda. So everything that is Tom Gazelle will destroy in Creole. Yes, right and wrong, good and bad, potent pokol, nesos, boys, wafat, and beyond. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Nanya tapi tak. Silakan. Halo Pak, Ya, silakan Mas. gini Pak, ini gimana hubungannya? Saya sih tadi telat masuk. Maksudnya energi of money itu kayak kita ngerasa fulfilling gitu kan Pak? Kayak kita ngerasa apa? Kita kayak gini nggak sih Pak? Kayak misalnya kita ngerasa kita tuh paling keren, Ya. padahal sebenarnya kagak. Ya. Atau kita ngerasa kita paling jago. Ya. Gitu. Itu gimana Mas? Itu secara vibrasi high atau low? Atau itu light or heavy for you? High sih Pak. Oh, oke. Buat saya pribadi. Cuman yang mengganggu ini Pak, buat saya pribadi ya, ketika rutinitas itu jadi bisnis gitu Pak. Jadi kayak, saya harus misalnya pagi ini, Ya. saya harus latihan. Ya. Habis latihan saya harus belajar. Ya. Habis belajar karena saya harus menjadi orang yang super perfect. Oke. Agar orang lain mau dengar saya atau Oke. agar orang lain percaya dan yakin sama saya. Ya. Kalau saya cukup sempurna. Oke. Itu agak sedikit mengganggu sih Pak. Maksudnya saya ingin bersenang-senang. Ya. Tapi saya tidak mau menjadikan hal yang saya senang itu sebagai bisnis. Oh, oke. Sejauh ini dengan cara pandang itu, bagaimana kondisi keuangan Anda? Naik atau turun? Naik sih Pak. Oh, oke. Nice. Jadi kalau ini works buat Anda, tolong gunakan terus sampai ke suatu titik kok kayaknya udah nggak works lagi ya, Anda bisa pilih yang lain. Karena apa yang saya sampaikan malam ini berdasarkan my point of view, kalau Anda sudah menggunakan sebuah cara pandang dan itu works buat Anda, silahkan teruskan. Sampai ke sebuah titik, ini nggak works lagi nih, oke deh aku pilih yang lain gitu. Tapi setelah saya banyak belajar, ngikutin kelas, ngikutin Zoom yang lain, saya kayak ada ngerasa kurang cukup gitu Pak. Kayak harus lebih. Ya. Dan bagaimana jika itu adalah sebuah kodratnya kita sebagai manusia yang tidak terbatas, yang tidak pernah puas, dan kok yang saya perceive di sini rasa bersalah ya. Punya siapa ini? Kamu merasa bersalah kok merasa nggak pernah cukup. Who is this belong to? Punya siapa nih? Orang lain sih Pak. Sip. Mau dipegang atau mau dikembalikan? Kembalikan Pak. Oke, berserta kesadaran mengikutinya. Everything that is Tom Gazelle will destroy in Creole. Yes, right and wrong, good and bad, pola yang pokoknya sama ini Pak ada rasa bersalah Pak. Ya. Kayaknya kalau saya masuk Zoom atau masuk kelas saya paling vokal, saya ngerasa kayaknya ini orang susah yang cuma nyari spotlight gitu. Cuma nyari cuma nyari panggung, cuma nyari penjilat lah gitu, cuma nyari ini gitu Pak. Saya agak terganggu dengan perasaan itu sih Pak. Padahal saya niatnya murni karena ingin belajar, tertarik dengan pelajaran tersebut, dengan materi tersebut, khususnya materi Bapak. Ya. Itu cuman saya rasa ini sih cuma prasangka saya doang gitu. Sip. Oke. Dari cara pandang itu, apakah membuat Anda kok belum ke sana ya? Dari cara apa yang sebenarnya ingin Anda ciptakan? Saya ingin menyenangkan. Ya. Tapi saya tidak mau membuat orang lain menyentuh hal sensitif orang lain gitu Pak. Kayak orang lain ngerasa kecil bersama saya. Padahal niat saya adalah ya kita semua di sini sama-sama belajar dan sama-sama mempunyai hak untuk bertanya dan lain sebagainya. Cuman karena
saya bertanya duluan dan mungkin pertanyaan saya, wah ini orang terlalu cerdas, ini orang kritis dan lain sebagainya. Gue nggak jadi nanya, biarin orang aja yang nanya. Maksud saya nggak begitu Pak sebenarnya. Niat mula saya awalnya. Oke. Jadi kita saling bersenang-senang bersama, ikut kelas, kita nanya, dan kita berkembang bersama, maju bersama, kolaborasi lah Pak. Oke. Saya paling nggak setuju dengan hidup itu harus kompetisi. Oh, oke. Saya lebih setuju hidup itu harus kolaborasi. Apa yang saya nggak punya, apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya, apa yang saya nggak punya, ayo kita belajar bersama-sama, diskusi, dan saling sharing itu sih Pak. Oke. Cuman, ada yang mau nanya kayaknya. Dan bagaimana jika kompetisi itu tidak salah dan tidak benar, Anda tinggal nanya, kapan saatnya aku berkompetisi? Hey, Bodi, kamu pengen kompetisi gimana? Hey, Rahmat, Universe, kapan aku bisa menggunakan energi kompetisi ini? Bagaimana jika kompetisi itu tidak salah dan benar, melainkan Anda bisa menggunakannya di saat yang quote-unquote tepat. Seperti Anda berkompetisi dengan diri Anda yang hari kemarin, at least hari ini lebih baik saja. 10% aja lebih baik dibandingkan ada yang kemarin. Karena satu-satunya yang saya selalu ajak kompetisi adalah diri saya yang kemarin gitu. Nah, mungkin kompetisi bukan salah, melainkan gimana aku bisa memanfaatkan energi kompetisi ini. Oke, ada lagi yang ingin nanya? Pak Rahmat, mau tanya tentang yang tadi tentang asking sama possibility. Jadi kan pas yang jadi waktu itu kan saya sempat dapat jadwal lama banget tuh. Terus dari situ tuh kayak saya sempat nanya, sempat kayak penasaran pas tadi bahasan Pak Rahmat. Saya asking apa ya sampai jadwal saya tuh lama banget nunggu sebulan. Soalnya saya sadarin abis kejadian itu saya jadi masuk ke drama-drama yang sebenarnya tuh udah nggak penting lagi. Sampai pas tadi Pak Rahmat, pas saya chat Pak Rahmat, kan Pak Rahmat nanya sesuatu kan. Di situ kan saya baru sadar tuh, apaan nih kayak gini. Terus akhirnya saya langsung mood saya berubah, tuh saya langsung keluar dari sana terus kayak milih-milih yang lain gitu, saya ngerjain yang lain. Terus energi saya tuh jadi naik gitu loh Pak, jadi kayak joy sampai tadi saya kepo kan pas maghrib saya cek lagi, ini jadwalnya masih bisa maju lagi nggak sih gitu kan, masih bisa nggak nih ya dimajuin di minggu ini. Terus ternyata ada kemungkinannya bisa. Maksud saya tuh sebelumnya itu pas minggu kemarin itu ya orangnya nggak mau, maksudnya itu bisa ada possibility itu, cuma orangnya tuh nggak mau ngelakuin itu gitu maksudnya. Jadi beneran di hold sebulan. Nah, terus saya jadi penasaran gitu saat maksudnya kejadian jadwal saya keluarnya lama sebulan itu maksudnya itu saya yang asking atau apa gitu loh Pak. Kayak gitu loh maksudnya. Kalau kamu asking itu light or heavy? Heavy. Bagaimana jika yang muncul itu nggak relevan, tapi lebih penting bagaimana kamu merespon kejadian itu? Apakah kamu langsung masuk ke, kan pilihannya ada dua nih, drama, trauma, dan stres, atau nanya, dari jadwal yang datang ini kontribusinya apa sih di kehidupan gue? Pilihannya apa sih yang tersedia yang bisa gue pilih di sini? Cuman dua itu kok pilihannya. So dari kondisi itu, apa yang pengen kamu pilih? What do you want to choose? What do you want to create? Waktu yang pertama sih kayaknya saya stres kan. That's okay. Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang, ya saya pengennya tetap ngikutin jadwal saya. Apa gimana caranya cepet aja bulan ini, gitu. Yes. Dan kamu tolong itu keep di ask ya sama Universe. Gimana caranya supaya gue tetap sesuai dengan jadwalnya. Dan apapun jawaban dari semesta, apapun itu tolong di receive. Kemudian kamu keep asking question lagi gitu. Apa sih sebenarnya pilihan yang tersedia di sini yang bisa kamu pilih sehingga kamu lebih cepat jadwalnya? Apa pilihan yang tersedia di sini? Waktu itu saya udah speak up, tapi kan jadi ribet urusan. Salah tangkap. Yang di sini tadi yang pop up-nya, saya masukin aja ke alam bawah sadar mereka semua. Udah 2 Desember ya. Nggak tahu, tadi kayak gitu pop up-nya. Ini salah pahamnya komunikasinya face to face atau via WhatsApp? Jadi kayak via WhatsApp itu mungkin kalau yang dosen saya tuh udah kayak ada asumsinya sendiri gitu. Jadi saya cuma nanya kayak ini ada kemungkinan maju nggak? Tapi dia tuh ribet sendiri lah, jadi nggak nyambung. Tapi kalau kaprodi saya itu nyambung, cuma dia tuh kayak nggak mau mengusahakan lebih gitu loh. Jadi maksudnya dia kayak
oh kalau yang lainnya segitu ya udah deh jadwalnya segini. Padahal sebenarnya itu kayak bisa deh kalau dia nanya apakah bisa dipercepat, itu kayaknya bisa gitu. Cuma dia nggak mau nanya itu gitu. Oke, kamu bisa manipulasi nggak di sini? Kamu bersedia nggak menyedia energi manipulasi? Kamu bisa bilang ayah saya sakit, ibu saya sakit, atau siapapun anggota keluargamu yang sakit. Udah. Saya tuh udah melakukan gini. Ibu saya tuh pas tahu nangis-nangis, tapi ini beneran. Ibu saya tuh pas tahu tuh nangis-nangis kan, karena ya kan nangis-nangis. Terus ayah saya ikut-ikutan nangis-nangis gitu. Saya udah manipulasi, udah kayak bukan manipulasi, saya ngomong bener. Terus udah kayak gitu, mereka tetap bilang jadwalnya nggak bisa gitu. Terus saya jadi kayak asking lagi, gimana ya? Kayak gitu sih Pak. Oke. At least kamu sekarang keep asking question, dan titipan saya adalah walaupun kamu nanya, ada satu keputusan yang kamu ambil. Kira-kira apa nih? Apakah kalau ganti pembimbing susah ya? Heavy or light? Enggak, saya kan cuma tinggal ujian doang, udah nggak ngapa-ngapain lagi. Oke. I don't know, apa nih kira-kira yang... Ya coba nanti kamu tanya lagi ke kesadaran kamu, paling tidak kamu menyadari aku punya pilihan kok. Dan saya nggak tahu ya, yang muncul di saya, apa nih waktu yang kamu jadikan signifikan, akhirnya waktu ini yang membuat kamu jadi nggak bersenang-senang. Apa ekspektasi kamu dengan lulus cepat di tanggal sekian? Saya udah nggak mau ngurusin ini lagi sebenarnya. Maksudnya udah kayak capek gitu loh. Ini tuh udah kayak selesai dari bulan kapan gitu. Kayak pretelannya lama banget. Udah males. Ya, apa yang kamu tolak akan menolak kamu semakin besar. Apa yang kamu tolak akan menolak kamu semakin besar. Jadi saran saya, ajak komunikasi, karena semuanya adalah energi dan ada molekul di sana, dan di molekul ada kesadaran, di consciousness ada awareness, di molekul ada consciousness, Nah, Anda bisa tanya, karena yang saya persif kamu sedang konfrontasi dengan si thesis ini, kamu sedang berantem gitu loh. Aku nggak pingin lagi urusan sama kamu, aku pingin cepet-cepet selesai. Artinya kamu nggak communion, kamu tidak ini juga kaitannya dengan uang seperti itu, karena ada orang yang melihat uang, ketika terima uang, pingin segera dibelanjakan. Karena entah itu dia merasa tidak layak dan sebel dengan uang, atau cara pandang yang didapatkan waktu kecil, uang itu dekat dengan setan dan sebagainya, dia ingin segera membelanjakan uang itu. Ini juga dengan thesis ini, nggak tahu energinya agak sama. Kalau kamu menolak keberadaan thesis ini, dia akan sering menghantui kamu lebih sering. Jadi saran saya, asking question, apa yang aku bisa lakukan dalam bersenang-senang mengerjakan atau menyelesaikan atau ujian ini gitu. Gimana? Enggak sih, kalau saya tuh lebih ke arah sebenarnya nunggu jadwal ya. Sebenarnya keselnya tuh sama jadwal-jadwal dosen-dosennya aja sih. Yes. Kayak gitu. Itu maksudnya berarti komunionnya gimana ya maksudnya? Berarti saya nanya ke dosen-dosennya itu? Bisa. Nanya ke dosen light or heavy? Kalau secara energi sih light sih. Tapi kalau untuk kayak interaksi langsung gitu-gitu kayaknya udah kayak stop dulu gitu. Yep. Oke. Dan saya nggak tahu ya, apa yang gini, ada sebuah cara pandang juga yang kita bisa kaitkan dengan uang adalah never wait, always create. Jarakmu sidang kapan sih? Masih tanggal 12. Sebulan deh dari saya daftar, 12 Desember. Oke. 12. Soalnya yang lain tuh cuma hitungan 2-3 hari, saya nunggu sampai sebulan. Nah, nice. Apa karena yang ditolak akan menolak kamu semakin besar? Saran saya jangan ditolak, tapi tanya, apa sih kontribusi gue di tanggal 12 ini? Apa yang bisa gue karyakan? Di Jogja kan lo ya, Dira ya? Iya. Apa yang saya bisa lakukan di Jogja sambil menunggu ini yang create more money buat saya? Apa yang muncul kesadarannya di sini? Iya dapat. Sip. Karena kita tidak menolak sesuatu gini. Gimana ya? Ya, kamu aware lah ya. Jadi kita disarankan ketika ada energi, bukan ditolak, tapi kita alirkan ke arah yang lain. Kalau kita ujuk-ujuk, kok tanggal segini sih? Kan ini repot buat gua. Itu nggak ada question sama sekali. Tapi Anda... Oh, itu bentuk nolak ya? Yes. Anda tidak okay. tanya gitu. Tapi Anda lebih kepada, gua nggak mau. Nah, gua nggak mau inilah yang menyebabkan dia hadir terus di muka lo gitu. Sampai lu bilang, oke deh, apa sih sebenarnya kontribusi lo tuh di tanggal 12 buat gua gitu. Sampai lu nanya begitu, nanti energinya akan berubah. Pak, bisa ditambah nggak? Ya, silakan Usa.
Iya, boleh saya tambah di sini ya. Ya. Seperti energi ini yang Anda mau lulus cepat dengan tesisnya, dengan apa. Ambil aja satu kebaikan daripada dosen tersebut. Umpamanya dosen ini, si A. Oh ya, dia very good. Dia penampilannya oke. Jadi gratitude to the teacher. Ya. Jadi kita memberi vibration atau menyampaikan vibration kalau I am done with my thesis and you are giving me a good marks. Wow. Jadi kita terima I know I can do it and I will get good marks gitu loh. Ya. Jadi ambil kebaikan daripada dosen-dosen tersebut. Wow, he is meeting me gitu. The vibration is high. Yes. When you vibrate high, the molecules and the elemental in di lingkungan kita itu bisa memberi signal kepada guru atau dosen tersebut sehingga udah bisa dipanggil sebelum waktunya kemungkinan. Like that. Not kemungkinan, pasti dipanggil. Yes. And then you tell me ya. Thank you, Sa. Nah, ini yang dikatakan Usa adalah acknowledgement. Artinya setiap pencapaian yang sudah kita alami, seperti kamu dengan mudahnya ketemu dosen. Misalnya, kamu sudah begitu mudahnya menyelesaikan tesis ini walaupun yang bikin lama adalah sidangnya. Itu tolong di-acknowledge. Kenapa? Itu akan mengubah seperti kata Usa tadi, energinya yang tadi low jadi high, sehingga akan menarik hal-hal yang secara vibrasi high untuk juga datang. Saya nggak tahu apakah nanti dosenmu langsung berbaik hati untuk memajukan jadwalmu, atau kamu akan dapat kemungkinan create and generate money di Jogja selama tanggal 12 itu. Gitu. Sampai menuju tanggal 12 itu. Gitu. Apa yang dirasa dari di sini? Iya, aku sadarin aku ngerjain revisi segala macamnya cepat banget. Yes. Temen berbulan-bulan, aku cuma 4 hari. Ya. Pak Rahmat tadi mau nanya dong, kalau misalnya aku bikin keputusannya dengan kekeh gitu ya, dengan kekeh sama pokoknya aku mau sesuatu itu jadi masuknya ke arah mana ya? Ya, kalau setelah kamu bilang aku pengennya itu yang menyebabkan contracted, kamu jadi gitu, saranku diganti pertanyaannya. Apalagi nih kemungkinan yang bisa aku dapatkan di sini, sehingga kamu akan lebih fleksibel. Kalau benar ketika kamu pengen kekeh itu malah contracted energinya. Tapi kalau setelah kamu bilang aku pengen itu gitu dan energinya space, kamu bisa pertimbangkan. Jadi namun kebanyakan ketika kekeh harus itu ditambah kata-kata harus lagi, itu hanya akan menyebabkan kita nggak melihat apa yang sudah diberikan semesta sama kita. Karena semesta itu akan selalu menjawab kok. Namun sayangnya dia nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bentuknya beda. Akhirnya nggak kelihatan di mata kita karena dengan ekspektasi kaku yang kita punya tadi. Boleh ditambah lagi satu lagi. Tambah satu lagi ya. Ini yang barusan Anda bilang itu sama dengan demand. Jadi minta dengan kayak anak kecil kan, waktu kecil kita suka minta. Pokoknya kita mau mainan ini gitu kan. Mainan itu kita mau ini. Jadi kalau udah kekeh begitu ya it's okay, it's no harm gitu. Tapi be in that vibration untuk akan pasti dapat punya gitu. That is my main point. Ya nggak apa-apa, acknowledge that you dalam jangka 4 hari bisa kelarin tesis, kalau yang teman-teman yang lain berapa bulan. Acknowledge you are more potensi untuk menghasilkan, create dalam jangka 4 hari. Siapa tahu dalam besok dipanggil langsung bilang, okay, come forward and do the thesis. Thank you, Sa. Pak Rahmat, boleh nggak satu lagi? Kalau yang energi money, misalnya ya, ini kita udah perceive nih, bakal dapat duit, bla 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 gitu ya. Terus udah nggak diinget-inget lagi nih, nggak diinget-inget lagi, udah kayak ya udah aja gitu. Maksudnya dia mau datang fisiknya kapan tuh kayak nggak diambil pusing gitu. Nah, energi money itu akan selalu datang dalam bentuk fisik, cash flow-nya, cash-nya, atau sebenarnya dalam bentuk apa gitu? Energi money itu apa sih? Kemudahan atau money? Nah, apa yang kamu sadari di sini? Energi money bukan money. Oke. Energi money adalah only energi yang sebenarnya
setelah kita be the energy, perlu do untuk mewujudkan itu jadi kenyataan. Namun step-nya memang disarankan be the energy of money dulu, yaitu joy, gratitude. Kemudian kamu perlu do juga, namun pastikan kamu be dulu gitu. Bukan langsung ujuk-ujuk langsung do. Karena kalau do, energinya tuh proving. I want to prove something so money can come to me. No, that's very force ya. Itu forcing. Udah get it. Maksudnya jadi energi money itu kayak joy, gratitude, kayak gitu-gitu ya? Yes. Oke. Dan tetap kamu ambil keputusan. Apa nih kira-kira yang aku bisa pilih? Oke, thank you Pak. Sami-sami. Pak Rahmat nyambung pertanyaan. Monggo, silakan. Pak, tolong tanya. Tadi kalau misalnya dengan kasusnya yang tadi, itu ada perasaan pengen bales. Ada kan dia salah nih. Nah, kita pengen membalas dulu. Itu balas dendamnya dulu itu harus digimanain? Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan balas dendam? Namun perlu disadari balas dendam itu adalah kita yang minum racun berharap orang lain yang sakit. Jadi nggak ada yang salah dengan membalas dendam, cuman efeknya buat kita sendiri yang menderita. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bagaimana jika ada pilihan yang lain? Nah, pertanyaan saya, apa yang ingin diciptakan dari balas dendam itu? What do you want to create here, Bu? Karena dia kan harus menyadari kesalahan yang sudah dia buat. Ya, yang selalu menyadari kesalahan, yang selalu komit dengan perjanjian, yang selalu menghargai orang lain adalah kita-kita yang ada di sini. Dan kita akan terjebak ke sebuah kondisi yang namanya kegilaan kalau kita juga berharap orang lain itu seperti kita, Bu Lis. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ini relevan untuk dia menyadari kesalahannya, atau lebih relevan Ibu menciptakan dan bersenang-senang berkarya dengan potensi yang Ibu miliki? Mana yang lebih penting? Yang lebih penting yang saya berkarya dengan itu bersenang-senang sendiri itu. Yes. Halo Pak. Yes. Ya. Boleh nambahin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak, makasih itu aja. Ya. Ya, silakan. Bisa saya tambah di sini, Bu? Ya. Bu, buat Ibu yang barusan Pak Rahmat bilang, jadi put your attention untuk berkarya, karena di mana Anda taruh energinya di berkarya, Anda akan create more. Dan satu lagi, kita juga mesti happy untuk diri kita sendiri. Yang lain kita nggak usah pikirin. Untuk pikirin diri kita sendiri. Kalau kita udah enjoy, udah happy, kita bisa yang di depan itu bisa datang ke tempat kita, Bu. Jadi kita be that vibration dulu. Jadi orang bisa kecium vibration kita dan dia akan nanya sendiri. Jadi perubahan dari diri kita sendiri akan dilihat ke orang lain. Jadi kita nggak usah balas dendam apa-apa, nggak usah. Jadi be that vibration in a good mood. Jadi kalau kita good, nanti orang pada datang, oh bisa berubah sendiri kok. Thank you. Baik, makasih Bu. Dan ingat ya, kita tidak bergerak dari salah dan benar. Artinya balas dendam, kemudian menghakimi orang lain, itu nggak salah. Tapi kalau aku terus menggunakan ingin balas dendam, kemudian kalau aku menghakimi orang lain, ini sesuai nggak dengan rencanaku menciptakan kenyataan? Kalau waktuku habis di sana, oke, mungkin sekarang saatnya aku memilih cara pandang yang lain. Gimana kalau aku berkarya saja? Jadi ingat, tidak ada yang salah dengan balas dendam dan sebagainya, tapi apakah ini sesuai dengan rencana Anda menciptakan realita? Baik, silakan Mas. Kalau nambahin boleh nggak Pak? Ya, silakan. Gini Pak, kalau kita punya dendam kan gak segampang orang bilang, oh jangan dendam. Dendamnya masih ada, benar kan? Gak hilang. Bagaimana jika kita cara balas dendamnya dengan cara yang beda, Pak? Oh, oke. Dengan kita, maaf ya, jadiin diri kita jauh lebih perfect, jauh lebih baik, sehingga orang yang ingin kita tuju balas dendamnya, dia malu sama kita. Bukan kita nyerang secara harga dirinya, ngejatoin dia di depan umum, tapi kita bikin dia malu dengan tindakan dan sikap kita, dengan kesopanan, kesantunan, kecerdasan kita. Itu aja sih Pak. Menurut saya. Thank you Mas. Ya, makasih. Pak Rahmat, masih bisa tanya nggak? Ya, silakan.
Ya Pak. Ini kelasnya setengah jam, jadinya sejam gini. Silakan. Makasih, silakan. Seru. Energinya ya, seru Pak. nih. Terus gimana? Ya kan kita itu pengennya dibayar mahal ya nih Pak ya. Misalnya kerjaan. Ya. Tapi kalau saya tuh kalau misalnya ada job apply terus ditanya red card, suka jadi bingung sendiri, jadi berapa ya gitu. Ya. Akhirnya kan nanya tuh kira-kira berapa sih jumlah uang yang bikin saya happy gitu. Ya. Akhirnya saya tulis sekian. Tapi selama ini belum ada yang nyangkut gitu dengan cara job nulisin red card gitu. Akhirnya kalau misalnya ada job gitu yang nulis red card ya skip karena jadi kayak kemarin juga nggak dapet gitu. Akhirnya kan balik lagi ke pola yang dikasih sama pihak klien misalnya sekian ya udah terima aja gitu. Padahal pengen mengubah itu gitu. Itu gimana ya Pak ya? Oke, ini menarik nih. Apa definisi kamu mengenai nge-charge orang lain? Nge-charge maksudnya? Memberikan charge bagi orang lain, memberikan biaya atas jasamu kepada orang lain. Apa definisi yang kamu punya? Definisinya maksudnya orang bayar kita gitu, bayar saya. Ya, apakah definisi yang muncul sekarang ketika orang bayar ke kamu artinya orang menjadi kehilangan sesuatu dan kamu mendapatkan sesuatu, artinya kamu merugikan orang lain. Light or heavy? Happy. Oke, nggak di kamunya ketika aku menggunakan cara pandang itu, apakah itu yang sedang kamu gunakan? Enggak juga sih. Oke. So, apa nih sebenarnya yang membuat kamu kok yang aku persif di sini tuh kamu sedang mencari harga yang cocok, yang sempurna, yang bisa kamu kamu charge ke orang lain. Sebenarnya berapa sih charge dari jasamu yang menyenangkan buatmu? Udah nanya itu gitu. Udah nanya itu dan udah nulis sekian nominal tapi belum pernah dapat gitu malah. Oh, ini kok ke promosi jatuhnya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mempromote yourself? Apa yang sudah kamu lakukan? Belum ada sih. Ya paling dari track record pekerjaan yang udah-udah aja. Oke. Ini sebenarnya untuk nanti di kelas kita di tanggal 1 kita akan bermain pool energi. Namun yang bisa saya sampaikan hari ini adalah apa definisi yang kamu punya untuk selalu di belakang layar, padahal ketika kamu di depan layar semuanya akan menjadi berbeda. So everything that is Tam Gazelim will be destroying Creole. Yes. Yes, right and wrong, good and bad, potenpo, konasos, bos, povat, and beyond. Pak Rahmat tahu sih nyambung ke situ. Ya soalnya definisi aku tuh kadang ngerasa aku lebih cocok di belakang layar deh, gak cocok deh. That's a definition. Itu akan mematikan akan menjadi separasi kamu dengan kemungkinan ketika kamu tuh sebenarnya suka tampil kan, truth. Iya, sebenarnya itu. So everything that is Tam Gazelim will be destroyed. Potpok oles povat and beyond. Gak apa-apa. Kok tahu sih? Ya, setiap oke deh. Coba ini kita clearing dulu ya. Setiap definisi di depan layar artinya kamu ganjen. Padahal di depan layar kamu akan memberikan begitu banyak kontribusi kepada orang-orang yang juga sedang malu dan berada di belakang layar. Apakah kamu bersedia untuk hancurkan, cabut dan batalkan semua? Yes. Right and wrong, good and bad, potenpo, konasos, bovat and beyond. Kok bisa ke situ sih Pak Rahmat tahu aja. Karena kamu kayak ada tarik-menarik gitu. Kamu pingin maju, tapi kayak ada yang narik kamu di belakang gitu. Iya, betul. Coba nanti rekamannya kamu dengerin lagi yang clearing tadi, kamu mainin, lihat perubahannya apa nanti. Oke, siap Pak Rahmat. Aduh, jago banget sih. Ya, itu biasa untuk healer ya. Untuk healer memang kita ingin berkarya, tapi takut diomongin sama orang lain. Ingin memfasilitasi orang lain, tapi takut dibilang belagu. Jadi itulah ada avoiding and defending. Nah, ini yang akan kita bantu clearing nanti. Oke, baik. Kita terusin lagi ya. Ini slide-nya. Wait. Bentar. Share screen.
Baik. Ini sebuah quote dari Nikola Tesla yang sangat saya suka. Jadi semuanya, kalau Anda ingin tahu rahasia di kehidupan ini, itu sebenarnya dalam bentuk energi, frekuensi, and vibrasi. Jadi kalau di saya, tiga-tiganya sama semuanya. Namun kalau Anda ingin menemukan pemahaman yang berbeda, banyak seperti bukunya Joe Dispenza, kemudian apalagi ya, Joe Vitale, itu juga Anda bisa baca. Tapi menurut saya, universe itu adalah membahas mengenai energi, titik, itu aja. Kalau Anda sudah paham mengenai apa itu energi, dan kemudian Anda bisa memainkannya atau lebih tepatnya memanipulasi, contohnya ketika Anda dimaki-maki oleh bos Anda, kemudian Anda lowering your barrier, kemudian Anda tarik energi dari belakang semesta bos Anda, itu yang biasanya Anda dimaki-maki kayak 15 menit, itu akan 5 menit dia merasa terpuaskan dan akhirnya dia pergi dan Anda ketawa-ketawa sendiri. Kalau Anda paham mengenai energi, itu bisa Anda aplikasikan untuk kinerja Anda di kantor ataupun Anda ingin menarik abundance termasuk uang di kehidupan Anda. Uang hanya akan berdatangan di party of joy. Jadi ini yang saya minta kepada Dira tadi. Oke, kamu sidang tanggal 12. Please never wait, always create. Karena kita nggak tahu kontribusi semesta itu bilang kepada dosen-dosen Dira untuk tanggal 12 itu apa, sehingga Anda bisa tidak pernah menunggu, tapi create kehidupan Anda. Nah, manusia atau humanoid lebih tepatnya seperti kita yang hadir di sini malam ini, itu tidak pernah puas, hanya terpuaskan saat kita berkarya. Dan ingat, definisi berkarya itu versi Anda tuh apa? Karena versi saya beda dengan versi Anda. Saya itu nyuci piring, bersihin rumah, ngepel rumah itu termasuk berkarya buat saya karena itu bikin saya happy secara vibrasi. Setelah itu biasanya datang begitu banyak kemudahan. Possibility misalnya ngajak duet kelas, kemudian apapun itulah, itu bermunculan ketika saya create sesuatu. Dan ingat, create sesuatu tidak perlu heboh, tapi apa nih yang membuat Anda happy hari itu? Kalau nyuci piring itu cukup membuat Anda happy, ya lakukan itu gitu. Karena energinya sama. Gimana ya? Ya, energinya sama. More joy, more money. Dan ini mungkin Anda punya pengalaman lah di sini ketika Anda sedang asik berkarya, Anda dapat telepon dari teman Anda, ini gue balikin duitnya ya, yang gue pinjam 5 tahun yang lalu. Yang mana itu nggak pernah dikembalikan sama teman Anda mungkin. Ketika Anda mikirin terus, aduh kok si A nggak balikin duitnya ya, kok duit gue nggak dibalikin sama si A ya. Terus Anda di situ aja fokus Anda. Dan Anda waiting hanya akan happy saat si A ngembaliin duitnya. Tapi ketika Anda menyadari, wait, this is crazy. Gila ya, waktu gue habis untuk waiting and never create. Gimana kalau gue sambil nunggu ini, gue tetap berkarya. Dan ini yang dialami oleh klien saya ketika dia terus berkarya, dia dapat telepon dari temannya yang meminjam duitnya 5 tahun yang lalu, bilang, gue balikin ya gitu. Nah ini karena apa? Dia tidak fokus lagi di sana, dan secara vibrasi dia high, dan tentu saja akan dibawakan hal-hal yang sama secara vibrasi juga high, yaitu possibilities dan salah satunya money gitu. Nah, ini yang menarik yang karena ada beberapa metafisika di sana itu sangat melarang adanya mood negatif. Bagaimana jika bukan selalu kita berada di high vibration atau secara positif atau selalu joy, itu enggak, karena in this reality apalagi menjelang 2023 yang media itu menggembar-gemborkan resesi dan sebagainya, itu sangat wajar kita mengakses low vibration. Aduh gimana ya gitu. Jadi bukan Anda selalu berada di high vibration, tapi ketika Anda sedang low, Anda ingat, kalau gue terus-terusan berada di low vibration ini ya, gue akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga low, seperti drama, trauma, stres, dan sebagainya. Oke, biasanya kalau saya lagi bermain drama di kehidupan saya kasih waktu 5 menit untuk uring-uringan gitu. Setelah jam saya getar, atau Anda bisa taruh di alarm handphone Anda, setelah 5 menit Anda uring-uringan, Anda menyadari, kalau gue terus-terusan uring-uringan, kalau secara low vibration gue terus-terusan berada di low vibration, jelas-jelas drama, trauma akan datang di kehidupan gue. Oke, sekarang apa nih yang bisa aku lakukan untuk high vibration? Anda akan melakukan segalanya agar vibrasi Anda high. Apapun itu yang works buat Anda. Misalnya Anda olahraga, misalnya Anda
berkarya, misalnya Anda nyuci piring, misalnya Anda bersih-bersih rumah, sehingga secara vibrasi Anda high, dan kemudian Anda akan tentunya didatangkan hal-hal yang secara vibrasi juga high. Salah satu yang membuat vibrasi itu high, di sini banyak fasilitator juga, yaitu bars. Karena di saya itu kalau saya lagi uring-uringan, biasanya saya udah nggak di bars lama. Saya tuh sebulan nggak di bars tuh udah gitu. Pinginnya apa ya, garuk-garuk orang aja gitu. Karena mudah banget saya mengadopsi kebohongan realita ini. Nah, ketika saya di bars, itu akan membuat saya lebih ingat, oh, aku lagi low vibration nih. Oke deh, apa yang aku bisa lakukan untuk naikin lagi? Oh, gue bisa bars, gue bisa olahraga, gue bisa apa. Jadi bars itu adalah dari sebuah teknik dari Access Consciousness yang memudahkan Anda untuk aware. Anda sedang mengakses apa nih hari ini? Vibrasi apa yang sedang Anda gunakan? Low kah atau high kah? Gitu. Ya, kenalkan, nama saya Rahmat yang mungkin tadi agak telat masuknya. Saya adalah fasilitator Law of Attraction, kemudian Certified Facilitator, Bars Facilitator, dan kemudian Pragmatic Psikologi Practitioner. Yang mana ada produk-produk yang kami berikan, yaitu Anda bisa temukan di berkembangbersama.com. Nah, untuk teman-teman di sini yang merasa bahwa aku ingin lebih dalam mengenai uang ini, atau Anda punya kolega, punya saudara yang ingin mendalami mengenai uang ini, Anda bisa hadir di acara kita nanti tanggal 1, dan Anda bisa menghubungi host-host yang mengundang Anda hadir di sini. Dan tentunya apabila Anda ingin mengetahui lebih dalam apa itu bars, saya akan mengadakan kelas bars nanti di tanggal 10 di bulan Desember di Bandung, tepatnya di daerah Setra Duta, di mana kita akan mengakses, nggak tahu ya, dari sini saya malah mikirnya bagaimana jika dengan bars ini, coba, karena bars ini nanti akan saya kaitkan dengan fasilitasi, dan kita akan lebih banyak ngomong mengenai uang sambil kita menggunakan teknik bars ini. Karena nggak tahu, ini ada sesuatu yang mengenai uang yang, karena begini, clearing itu bagus, tapi kadang tubuh kita perlu disentuh secara, perlu disentuh secara fisik, agar file-file usang kita yang berkaitan mengenai uang, apakah uang itu yang Anda persif sekarang dekat dengan setan, punya uang banyak masalah, itu sedang Anda tanamkan di diri Anda dan butuh pendekatan bars ini untuk meluruhkan file-file usang tadi, sehingga bisa diisi dengan file-file baru. Karena seperti yang kita sudah bersama, subconscious kita itu adalah mesin mobil, sedangkan conscious kita itu adalah mesin mobil. Jadi mau dibawa kemana arahnya, itu tergantung dari mesin mobil itu sendiri. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir. Silahkan, Bu Wahyu. Mas Wahyu atau Bu Wahyu nih? Oh, Bu Wahyu ya. Apa kabar? Halo. Pak Rahmat, izin Yes. off camera. Ya. Pak Rahmat tadi bicara soal high vibration ya. Ya. Dalam situasi ketika misalnya kita dalam situasi yang secara finansial misalnya kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tadi kan Pak Rahmat bilang aku biasanya beres-beres rumah untuk naikin vibrasi. Ya. Terus atau lakukan sesuatu yang menciptakan vibrasi naik. Berarti kalau gitu kesimpulan saya dari tadi saya dengar Pak Rahmat, berarti kita bisa create high vibration tidak selalu dengan ada uangnya ya Pak Rahmat ya. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh kayak di kepala saya kayak oke, ini bisnis saya nggak jalan nih, yang ini nggak jalan juga nih. Oke, saya di situasi yang agak low nih karena aduh ini kok nggak jalan dua-duanya gitu. Iya. Di kepala saya tuh kayak yang mungkin kalau nanti aku terima something yang bentuknya sama, uang maksudnya. Yeah. Jadi dia ada naik karena otomatis kalau ada yang bayar atau ngembaliin uang kan kita mulai naik nih vibrasinya. Yeah. Jadi saya tertarik dengan tadi waktu Pak Rahmat bilang bersih-bersih itu.
Berarti nih naikin vibrasi itu nggak selalu secara abundance ya, itu nggak selalu harus lewat ada uang dulu ya, bisa melakukan hal yang lain ya. Sebelum saya jawab, yang muncul di kesadaran saya sekarang, Anda kalau coba Bu Wahyu lihat proses munculnya uang, itu apakah ada uangnya dulu atau Anda secara energetically high and then money come to you? Apa perlu dipancing uang atau secara energetically dulu Anda choose, I want to be happy, I want to create something and then money come to you? Mana nih? Ya, kalau Anda ingat dulu waktu uang itu datang di kehidupan Anda dengan mudahnya, itu apa nih? Energetically high dulu sih, baru duitnya keluar. Yes. Dan yang muncul di saya adalah apa reference point, apa ya, pengalaman masa lalu yang Anda gunakan yang malah membuat Anda ragu akan kemampuan Anda untuk menciptakan uang di saat ini. Itu sih yang itu. Everything that is done Gazillion really distract. Kayaknya reference point-nya ya. And beyond. Yes. Karena Anda sedang mengakses masa lalu Anda gitu. Dan kita tidak perlu cerita ya masa lalunya apa, because itu sudah masa lalu dan nggak real. Saya bukan nggak menghormati apa yang terjadi di Anda di masa lalu, tapi what do you want to create here? Mau fokus di your past or you want to create your future? Apa kira-kira yang ingin Anda ciptakan di sini? Create future lah pastinya. Ya. Apa langkah kecil yang is and joy for you yang bisa Anda pilih sekarang? Naikin vibrasi. Oke. Dalam bentuk apa? Pragmatisnya. Pragmatiknya itu apa nih yang ingin Anda pilih? Beres-beres rumah. Yes. So everything that is Dams Gazillion will be strength real. Yes, Ryan Brown, Gutenberg, Potent Vokalness, Sofat and Beyond. Dan itu adalah satu dari ribuan pilihan yang tersedia ya, Bu Wahyu ya. Artinya itu bersih-bersih rumah itu satu, terus tanya lagi apa lagi. Saya nggak tahu, udah memanfaatkan coffee shop itu belum untuk, nggak tahu kok itu kayaknya bisa jadi ladang uang Anda yang baru ya. Apa yang bisa Anda karyakan di coffee shopnya si Ranti itu? Udah terima orang curhat belum? Udah sih, saya baru tadi waktu bicara soal rate tadi siapa ya, Mbak Liana ya? Iya. Kayaknya saya punya problem dengan itu sih, tapi udah potpok ini something that happened in the past. Jadi kayak saya mulai berani respect my word gitu. Jadi kalau ditanya berapa nih aku harus kontribusi, saya sekarang berani segini. Wow. Sebenarnya saya nggak berani gitu, tapi saya baru ngeh bahwa kontribusi yang didapatkan orang itu akan berhubungan dengan seberapa besar dia berani kontribusi ke saya. Kontribusi yang saya bisa kasih ke dia itu adalah seberapa besar saya berani kasih tahu ke dia saya sebenarnya worth-nya berapa. Jadi dua-duanya kontribusinya sama-sama ada gitu. Itu baru sih saya baru belajar itu. Maklum tadinya dari sosial jadi kayak gratisan gitu loh Pak Rahmat. Oke. Ini muncul energi yang unik ketika Anda mengatakan sosial. Apa definisi Anda mengenai sosial di sini? Yang dulu sih gratisan tapi it's not that. Sekarang bukan itu. Ya. Oke, masih ada yang ganjel di saya. Apa nih kira-kira yang ingin Anda dapatkan clarity-nya, kejelasannya di sini? Kok di sini saya agak sakit ya? Apa kebenaran pendapat Anda yang sedang Anda pegang sekarang ketika Anda menyadari pendapatku nggak ada benar dan nggak ada salah, Anda bisa memutuskan sesuatu yang berbeda? Apa nih cara pandang yang masih Anda pegang sekarang? Saya masih agak masih yang soal uang itu masih agak tertarik ya buat saya, ini playful banget. Jadi kayak beberapa hal saya create itu jadinya cepat banget. Beberapa hal, tapi setelah jalan itu tuh kayak di tengah-tengah kayak ada berhenti. Tuh saya mulai asking question lagi. Terus jadi semuanya jalan pas pertama kali, semuanya sama. Jadi energetically dinaikin dulu vibrasinya, terus di-create jadi. Tapi di tengah itu selalu berhenti gitu, kayak di 3 langkah atau 5 langkah ke depannya gitu. Enggak terus turun gitu. Sayanya turun ada kayak contracted gitu Pak Rahmat. Setiap Anda memutuskan bahwa ada
ketika aku mencapai sebuah garis finish, artinya gue ngapain ya habis ini? Yang akhirnya Anda sebelum dikit lagi sampai garis finish, Anda menghancurkan semuanya supaya Anda kembali lagi ke titik nol, sehingga Anda punya perjalanan lagi menuju garis finish tadi. Apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan semuanya? Bersedia dong. Ini sangat alami juga untuk kita yang mempunyai cara pandang, nanti kalau gue udah di garis finish, gue ngapain ya? Dan akhirnya ketakutan inilah yang akhirnya saat kita mendekati garis finish, kita hancurin semuanya supaya kita balik lagi di titik nol untuk melakukan itu. Dan ini nggak salah juga ya. Tapi kan bagaimana jika kalau sudah sampai garis finish, kita bisa tanya, hey universe, what is possible ya gitu. Karena memang abis itu masih ada lagi kok. Yang sedang disiapkan sama semesta gitu buat kita semua yang ada di sini. Jadi jangan takut dengan namanya garis finish, karena in this reality garis finish tuh identik dengan pensiun, habis pensiun mati gitu kan, cuman gitu. Jadi nggak apa-apa. At least kita udah dapat kesadarannya. Nanti kalau udah nyampe, kita bisa tanya apa lagi ya? Hey universe, tolong dong, apa lagi? What is possible here gitu. Oke. Sip. Thank you. Sami-sami. Oke, I think it is better to end the session. Oke. Baik. Continued. Terima kasih semuanya atas kehadirannya malam ini, dan terima kasih karena sudah hadir. Saya tahu Anda begitu banyak kesibukan tapi masih menyempatkan waktu di sini. Saya penasaran apa yang akan muncul di kehidupan Anda saat Anda praktekkan apa yang sudah kita sampaikan, dan recording ini akan segera saya upload dan Anda bisa nikmati tools-toolsnya. Terima kasih, sampai ketemu, dan please keep having fun. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank